Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat penanggalan Hijriyah nanti penetapan awal Ramadan ya kayaknya tahun ini berbeda, itu kemungkinan besar berbeda. Kalau dari Muhammadiyah sendiri itu sudah menetapkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 18. Ya, itu Muhammadiyah ya, beliau sudah menetapkan jauh sebelumnya sudah ditetapkan. Sementara kita pemerintah kemungkinan besar, tapi ini juga belum pasti. Ya, kemungkinan besar itu tanggal 19. Jadi kita lihat informasi tanggal 17 itu ru'yah. Jadi 17 sore ru'yah. Nah, kalau malam itu dinyatakan tidak terlihat hilal, ya berarti besoknya tidak puasa tanggal 18-nya. Berarti secara otomatis tanggal 19 puasa. Atau malam apa namanya, malam apa itu Bunda? Kalau tanggal 18 hari apa? Coba dilihat kalender. Hari Rabu. Rabu ya? Itu 18. 18 Jumat, 19 Jumat. Ya Rabu. Rabu ya? Tanggal 18. 18. Enggak, 19 Rabu. 18 Jumat. Ya, 18 hari Rabu. Ya, berarti Kamis ya kalau tanggal 19 nih. Ya, jadi kalau pemerintah menetapkan misalnya tanggal 19 berarti Rabu malam Kamis. Ya, kita memulai tarawih. Namun dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, terlepas nanti kalau misalnya betul-betul berbeda, tapi yang paling penting sekarang ini, sisa-sisa waktu Sya'ban, pertanyaannya apakah kita sudah persiapkan diri untuk Ramadan? Ini yang paling penting. Nah, oleh karena itu para ulama kita mengingatkan beberapa hal terkait dengan persiapan akhir, ya, finalisasi istilahnya. Jadi persiapan akhir kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Apa gunanya, apa pentingnya kita mempersiapkan diri? Tentu Bapak dan Ibu sekalian ya sudah memaklumi segala sesuatu yang kita ingin lakukan, ada persiapan dengan tidak ada persiapan, hasilnya tentu berbeda. Betul Bu ya? Misalnya Ibu mau bikin kue, mau masak, ada persiapan bahannya. Insya Allah apa yang dimasak jadi. Betul Bunda ya? Tapi kalau mau masak tidak ada persiapan, bagaimana bisa jadi? Sama dengan persiapan untuk Ramadan. Nah, oleh karena itu catatan para ulama untuk persiapan akhir. Sebenarnya kan persiapan standarnya seperti yang digambarkan Nabi, dan ini kita sudah sering sampaikan. Persiapan standarnya kan mulai Rajab ya, mulai awal Rajab ya, sesuai dengan mafhum dari doa yang sering dibaca itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, salah satu mafhumnya doa ini ya, penyebutan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini menunjukkan bahwa persiapan Ramadan itu dimulai Rajab, 1 Rajab. Ya, itu standarnya. Nah, sekarang ini kita sudah lewat Sya'ban. Berarti sudah
harusnya kan persiapan sudah mantap ini. Nah, oleh karena itu untuk lewat pertengahan ini ya istilahnya finalisasi persiapan akhir. Artinya kita harus pastikan ya, paling tidak di sini saya mau sampaikan, pastikan ada 5. Ya, pastikan 5 persiapan ini ya sudah oke lah. Ya, untuk kita bawa nanti menuju Ramadan. Nah, apa persiapan itu? Mana yang 5 itu? Ya, pertama, ya pastikan ya hati kita ini sudah bersih dari dosa. Ya, pastikan itu. Jadi pastikan hati kita ini sudah bersih dari dosa. Dan saya yakin ya dalam hal ini insya Allah ya mudah-mudahan kita sudah siap. Kenapa? Pada malam Selasa yang lalu kita kan nisfu Sya'ban. Nah, berdasarkan hadis Nabi bahwa di bulan Sya'ban itu, di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menjamin mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kecuali 2 orang yang tidak diampuni. Ya, kalau 2 ini, ya Bapak Ibu, kalau 2 ini kita tidak masuk di dalamnya, berarti insya Allah berkah malam nisfu Sya'ban dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni, itu pertanda bahwa hati kita ini sudah bersih, karena sudah dibersihkan oleh Allah melalui fadilah malam nisfu Sya'ban. Yang mana 2 orang ini? Pertama, li musyrik, orang musyrik, ya orang yang menduakan Allah. Jadi ini hati-hati. Ya, waktu malam nisfu Sya'ban yang lalu, kalau ada orang di hatinya masih ada kesyirikan, sekalipun dia minta ampun sepanjang malam tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni karena kemusyrikannya. Ya, mau menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, illa li musyahid, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada permusuhan. Jadi orang yang bermusuhan, ya, orang yang saling membenci, ya, ini terhalang dirinya untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Ya, insya Allah Bapak Ibu, kalau 2 ini tepatnya malam nisfu Sya'ban, kita lepas dari, kita tidak musyrik, kita juga tidak ada di hati kita tidak ada rasa permusuhan, maka insya Allah ya persiapan pertama kita sudah nyatakan oke. Ya, karena berkat dari malam nisfu Sya'ban. Nah, itu satu. Jadi pastikan hati kita ini bersih dari dosa. Tentu yang dimaksud dosa kepada Allah. Dan itulah manfaatnya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, nah ini juga penting. Pastikan juga bersih hubungan kita dengan sesama manusia. Apa artinya bersih hubungan kita sama manusia? Artinya kita tidak ada masalah dengan saudara-saudara kita. Ya, masalah terbesar kan antara manusia dengan yang lain apa? Putus silaturahim, itu masalah terbesarnya. Kenapa putus silaturahim? Itu karena ada yang mungkin karena akibat sering memfitnah, menggibah, itu menjadi asbab terputusnya silaturahim. Oleh karena itu pastikan juga sebelum masuk Ramadan hubungan kita kepada sesama manusia semuanya tidak ada masalah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
pastikan juga, ini penting juga, pastikan tidak ada lagi utang puasa kita. Saya mau tanya Bunda, kenapa saya bilang Bunda bukan bawa karena kebanyakan ya ibu-ibu itu yang banyak utangnya. Biasanya, tapi bukan berarti bapak tidak ada ya. Tapi biasanya ibu-ibu itu karena biasa terhalangkan gitu, sehingga dia ada utang. Ya, mudah-mudahan semuanya di sini masih ada nggak utang puasa? Sudah bebas ya? Sudah lunas semua? Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya sebab kata ulama jangan ditunda. Jadi utang kita yang lalu jangan ditunda. Ya, kan ada juga utangnya sudah 5 tahun belum dibayar. Nah, ini parah ini. Ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan hati-hati kalau utang itu terus bertumpuk, ditunda. Setiap ada tunda ini sudah melewati 1 tahun dia tunda lagi, itu ada denda. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ada dendanya dia, membayar sekian. Ada. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan ya, tidak ada, tetap berapa utangnya itu juga dibayarkan. Hanya konsekuensinya kalau dia tidak bayar cepat bisa jadi mati. Kalau mati tidak lagi bayar. Nah, oleh karena itu ulama selalu mewanti-wanti mendekati Ramadan diingatkan utang puasa kita yang kita sudah tinggalkan waktu Ramadan yang lalu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini juga penting. Jadi semuanya penting ini kita pastikan. Ya, pastikan juga kita sudah memahami ilmu-ilmu tentang Ramadan. Ilmu-ilmu tentang Ramadan. Nah, meliputi 2 hal. Kalau ilmu tentang Ramadan, 2 ini yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait dengan keutamaan Ramadan. Ya. Yang kedua, ya, amalia kita lakukan di bulan Ramadan. Kita harus pahami juga ilmunya. Ya, termasuk di dalamnya puasa misalnya. Ya, kita harus paham ya mengenai puasa itu, apa rukunnya, apa sunnahnya. Kita harus paham semua. Apa yang membatalkan, apa yang memakruhkan, apa yang membuat puasa kita tidak ada pahalanya. Ini semuanya ilmu-ilmu yang mesti kita pahami sebelum masuk Ramadan. Untuk apa? Supaya kita bisa mendeteksi kalau nanti pada saat Ramadan kita puasa, kita bisa deteksi apakah puasa saya ini sudah bagus atau tidak. Apakah puasa saya hari ini sah atau tidak. Kenapa bisa mendeteksi? Karena tahu ilmunya. Ya kan begitu. Ya makanya sebelum masuk ini mumpung masih ada waktu ini, ya sekitar 10 hari ya, lebih sedikit. Ya masih bisa kita buka-bukalah. Minimal buka HP-nya. Nah, kemudian bukalah aplikasi-aplikasi yang mendukung itu kan sekarang banyak aplikasi sudah. Banyak aplikasi tentang fikih puasa. Ya. Itu buka itu. Enggak sekarang diakses gampang. Atau yang paling mudah, yang paling umum, ya coba tanyalah Mr. Google atau Ustaz Google. Ya apa yang diminta di situ dia jawab itu. Dan itu benar. Ya karena itu kan manusia yang membuat itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ini penting juga ini. Perlu kita pastikan sudah siap. Yaitu apakah kita sudah siapkan menyusun target-target apa yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Kita sudah susun ini target kita apa? Ya, contoh. Ya, target misalnya target baca Qur'annya. Ya. Targetnya berapa? Ini kita sudah mulai tetapkan ini. Minimal misalnya targetnya insya Allah selama Ramadan minimal saya tamatkan Al-Quran sekali minimal. Artinya kalau bilang minimal tidak menutup kemungkinan bisa bertambah kan gitu. Tapi minimal sekali. Artinya ini motivasi.
Motivasi, kalau misalnya targetnya minimal sekali, maka paling tidak setiap hari tidak akan melewatkan satu juz baca Quran. Ya, itu kan idealnya kan, kalau sekali ya minimal 1 juz setiap hari, supaya kalau pas selesai Ramadan tamat juga. Nah, itulah perlunya kita target. Yang kedua targetnya misalnya target sedekah. Ya, target sedekahnya. Ya, berapa kira-kira kita sedekahkan? Ini di luar zakat ya. Ya, kalau zakat ya jelas. Karena sesuatu yang wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu tidak perlu ada target. Karena sudah jelas, ya kan? Yang perlu ada target ini sifatnya sunnah. Macam tadi baca Quran, itu kan sunnah. Sedekah, itu kan sunnah. Kira-kira berapa ya nominal yang kita sedekahkan? Itu kita sudah pastikan. Misalnya sepanjang Ramadan. Ya, kalau untuk sedekah hariannya itu setiap pergi tarawih misalnya. Nah, misalnya setiap dalam sehari itu tarawih dengan subuh ya minimal saya misalnya 10.000 20.000 lah standarnya misalnya setiap hari. Kalau begitu kali 30 hari misalnya minimal seperti itu. Kalau untuk tarawih subuhnya misalnya ya ditambah lagi misalnya ada sedekah untuk berbaginya kepada tetangga dan seterusnya. Jadi intinya di situ perlu ada target. Ya kalau bahasa umumnya target sedekahnya berapa. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang ini sifatnya anjurannya, sifatnya sunnah. Kita juga dituntut untuk memperbanyak selain baca Qurannya, untuk memperbanyak zikir, ya, untuk memperbanyak zikir. Dan zikir yang diajarkan Nabi, ya sepanjang Ramadan, sepanjang kita puasa itu ada zikir yang diajarkan Nabi. Itu kita dianjurkan setiap saat, setiap waktu untuk amalkan itu. Lebih banyak dibaca lebih bagus. Ada yang diajarkan Nabi dan kita semua sudah hafal itu. Ya, memang panjang tapi rata-rata sudah hafal. Kenapa? Karena itu yang sering diucapkan. Nah, ada pun zikir yang saya maksud ya, yaitu coba semuanya ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kapan biasa Bunda ini biasa dibaca kita dengar? Biasanya kapan? Biasanya malam ya. Selesai tarawih, nah itu biasa dibaca itu. Ternyata amalan ini, zikir ini bukan hanya dibaca pada saat itu. Sepanjang kita berpuasa atau sekarang sepanjang bulan Ramadan, kapan ada waktu baca itu? Ya jangan terikat di situ. Ya kan ada juga orang cuma itu saja, selesai tarawih itu saja. Padahal anjuran Nabi itu kapan saja sepanjang Ramadan. Ini membawa keberkahan luar biasa itu kalau mampu kita amalkan. Kira-kira bisa Bunda diamalkan ya? Ini juga perlu ditargetkan. Ya saya usahakan setiap hari ini. Saya ya kalaupun misalnya bukan target hitungan, tidak target hitungan bilangan sekian, yang jelasnya kita punya komitmen target saya, kapan ada saya waktu baca, saya baca. Pada saat masak misalnya, ya sekali-sekali lah itu. Isilah masakannya dengan zikir. Nah, itu berkah. Ya, jadi perbanyak. Kenapa? Karena di dalamnya banyak. Kenapa dikatakan zikir ini luar biasa? Nah, di dalamnya itu mengandung hal yang luar biasa. Pertama, ketika kita ucapkan asyhadu atau nashhadu an la ilaha illallah,
Nah, ini kan untuk menguatkan iman. Karena ini adalah syahadat kita. Jadi siapa yang sering baca ini, Allah akan bantu untuk menguatkan keimanannya. Kemudian yang kedua, wa nastaghfirullah. Ini pengampunan dosa. Ya, kita tambah dibantulah untuk dosa-dosa kita agar diampuni. Ya. Kemudian yang ketiga, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon kepada Allah ridha dan surga. Ya, tentu kita semua pasti mau itu. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga, betul tidak? Dia pemabuk. Kalau ditanya mau masuk surga, oh mau tuh, pemabuk ini. Ya, tidak ada orang mau masuk kebalikannya. Tidak ada orang mau masuk neraka. Sejak apapun dia, kalau ditanya kau masuk neraka, siapa mau? Tidak ada yang mau. Nah, tapi subhanallah dengan doa ini kita akan terbantu nanti. Nah, kemudian terakhir, ya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita juga mohon kepada Allah dari kemurkahannya Allah dan nerakanya. Jadi Allah masuk ke dalam surganya dan dijauhkan ke dalam neraka. Baik, mudah-mudahan soleh yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Inilah 5 persiapan akhir untuk memastikan ini. Kita checklist. Alhamdulillah semuanya ini ya misalnya sudah 90% siap. Ini kan masih ada 10 hari. 10 hari ini 10% kita sudah bisa tuntaskan. Kemudian terakhir, sebagai tambahan saja, ini ada oleh-oleh yang bisa saya berikan. Ini hal-hal penting terkait Ramadan. Mungkin kita bagi dulu, baru kita baca sama. Sudah. Oh. Ini kalau belum cukup ya tidak cukup, masih ada. Biar dipoto langsung foto. Kayaknya tidak cukup. Ini ada masih ada. Iya, masih ada belum tak? Oh pas ya? Oh iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita perlu ingatkan kembali. Ini sebenarnya kita tahun lalu kita sudah sampaikan juga. Jadi di sini ada beberapa hal penting terkait dengan bulan Ramadan. Pertama, doa Nabi dibaca malam pertama Ramadan setelah sholat maghrib. Jadi usahakan di sini Bapak Ibu. Jadi ba'da sholat maghrib, ya ini kita baca ini. Ini sunnah Nabi ini. Nabi setiap awal Ramadan ba'da maghrib Nabi baca ini. Ya coba kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Iya.
Jadi kita baca pelan-pelan aja. Tahu kalau tidak bisa tak usah dihafal. Cukup dibaca dan renungkan maknanya. Ini yang paling penting. Jadi di sini kalau dibaca maknanya, ya Allah yang tampakkan bulan ini, ya maksudnya ini awal bulan Ramadan, kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Jadi di sini intinya Bapak Ibu, setelah bulan hilal nampak, ya setelah bulan hilal nampak awal Ramadan, maka kita mohon kepada Allah agar diberikan keamanan sepanjang Ramadan. Artinya selama kita ibadah di bulan Ramadan, kita diberikan keamanan. Yang kedua, keimanan. Artinya istiqomah. Ya, istiqomah dengan ibadah. Ya, ibadah sepanjang Ramadan. Kemudian keselamatan. Ya, keselamatan dan juga keislaman kita. Dijaga terus Islam kita. Dan juga serta taufik. Ya, taufik Allah untuk melakukan apa yang engkau cintai dari doa. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi di sini kita minta keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman dan juga taufik untuk apa? Ya, untuk dapat melakukan semua apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ya jangan lupa ini. Dan ini juga bisa nanti kalau ingin memperbanyak, silakan perbanyak untuk keluarga. Keluarga supaya semuanya di bulan Ramadan senantiasa mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niat puasa pada malam pertama. Nanti tergantung. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut nanti Muhammadiyah, berarti malam Rabu ya, malam Rabu. Niat ini malam Rabunya. Karena ini sudah pasti dia hari Rabu. Tapi kalau kita ikut pemerintah yang kemungkinan besar hari Kamis, berarti malam Kamisnya ini dibaca. Ingat malamnya ya. Jadi malam Kamisnya atau malam pertama Tarawih Ramadan dibaca ini. Ya. Sebagai dibaca dalam hati, niatkan dalam hati. Saya niat puasa sebulan di bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah. Kemudian niat puasa malam kedua dan seterusnya. Ini yang dibaca setiap malamnya. Saya niat puasa besok wajib karena Allah. Ingat Bunda ya, ingat namanya niat itu di hati. Jadi cukup dalam hati dibaca. Selanjutnya niat sholat tarawih. Ini kalau tidak hafal usollinya, cukup ini saja, niatkan dalam hati ketika takbir. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat makmum karena Allah. Demikian pula juga selesai tarawih, kita lanjut dengan witir 3 rakaat. Ya, diniatkan dalam hati, saya niat salat sunat witir 3 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Kemudian terakhir, ingat Bunda, tapi ini nanti diamalkan di ujung Ramadan. Malam terakhir ya. Ini di tarawih terakhir. Tarawih terakhir Ramadan. Di situ kalau bisa diperpanjang kita punya doa. Nanti nih Ustaz Fahri nanti di akhir Ramadan agak panjang sujudnya terakhir, karena dikasih kesempatan untuk jamaah itu untuk berdoa ya, karena itulah sujud terakhir yang makbul, ijabah doa kita, khusus apalagi di akhir Ramadan. Jadi sederhana saja kita minta, ya Allah, janganlah Engkau jadikan salat tarawih ini sebagai salat terakhir bagi kami sekeluarga. Jadi niatkan begitu, kami sekeluarga. Jangan untuk diri kita yang baca. Ya, jadi ini penting diucapkan kami sekeluarga, karena boleh jadi mungkin ada keluarga kita yang tidak baca ini. Ya dah. Mungkin dia mungkin sudah dikasih tahu tapi dia lupa. Ya, kenapa dia lupa? Karena imamnya tidak panjang sujudnya. Tidak panjang sujud akhirnya. Akhirnya dia juga tidak ingat. Ya, tidak ingat untuk ucapkan ini. Insya Allah ketika kita amalkan ini kata ulama, ini doa panjang umur untuk Ramadan berikutnya. Insya Allah ya, tarawih yang kita lakukan itu malam terakhir itu, insya Allah kasih panjang umur lagi bertemu tarawih tahun depan. Itu yang dimaksud.
Baik Bapak dan Bunda-bunda saudara yang dimuliakan Allah, saya kira inilah pelajaran kita malam ini ya terkait dengan persiapan akhir. Syukran atas paparannya. Ini gogil ini. Kenapa ada tertindis tadi?